Yeah, but not for long. Halo Sobat Drama, berjumpa kembali bersama saya Miming Cute di channel Drama Kita. Nah, baru saja kita diperlihatkan cuplikan film yang berjudul Obsession. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang sebuah hubungan terlarang antara wanita bersuami dengan seorang pria yang pernah ditolong suaminya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke drama kita. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jordan. Dia adalah pengangguran dari desa yang berencana mencari pekerjaan di kota. Setelah perjalanan panjang, Jordan pun menuju ke sebuah bengkel yang sudah menawarinya pekerjaan. Namun, setibanya di sana, lamaran kerja Jordan ditolak oleh si perekrut dengan alasan lowongan pekerjaan yang ditawarkan padanya sudah diambil orang lain. Jordan yang tak punya siapa-siapa di sana terpaksa tidur di pinggir jalan karena biaya menginap di hotel sangatlah mahal. Di saat akan mau terlelap, Jordan mendengar suatu keributan, di mana di sana ada seorang kakek tua sedang diserang oleh seorang begal. Saat kakek tua itu akan ditikam, Jordan pun datang membantu. Si begal pun kabur hanya dengan melihat wajah seram si Jordan. Tak lama kemudian, istri kakek tua yang diketahui bernama George itu datang, dan nama istri George adalah Larissa. Kemudian diperkenalkanlah Jordan pada Risa, dan Jordan pun meminta Risa untuk memanggil dia Sonny. Karena merasa hutang nyawa pada Sonny, George pun menawarkan tempat tinggal pada Sonny. Ya, tanpa pikir panjang dong, Sonny yang tak punya tempat tinggal akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah George. Awalnya Risa menolak jika Sonny menginap di rumahnya, karena penjelasan dari George, akhirnya Risa pun menerimanya. Keesokan harinya, George yang tahu kalau Sonny tak punya pekerjaan, membawa Sonny ke bengkel pribadi miliknya. Di sana, Sonny diperlihatkan sebuah mobil yang bakal diberikan George pada Risa sebagai hadiah. Namun, mobil itu butuh perbaikan sehingga George meminta Sonny untuk memperbaikinya. Singkat cerita, Sonny pun akhirnya memulai pekerjaannya. Karena memang tempat kerja Sonny berada di lingkungan rumah George, Sonny secara tak sengaja melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Risa. Risa yang sadar jika dirinya terus diperhatikan, akhirnya memberanikan diri untuk menegur Sonny. Risa bilang jika Sonny terus genit padanya, ia takkan segan-segan mengusirnya dari rumahnya. Stay here, you have to stop doing what you've been doing. Tak mundur dengan gertakan Risa, Sonny pun mengatakan jika orang seperti Risa pantasnya tak menikah dengan laki-laki tua seperti George, dan akhirnya Risa pun pergi. Berlanjut di acara makan malam, Sonny yang kembali bertemu Risa tak bisa menahan untuk memandangi Risa. Setelah makan malam usai, Risa yang sedang mencuci piring di dapur secara tak terduga dihampiri Sonny. Dan dengan sedikit rayuan gombal Sonny, Risa akhirnya menyerah digrepek-grepek oleh Sonny. Saat akan tidur, Sonny terus memikirkan Risa, begitu juga sebaliknya. Sonny yang sudah kebelet menyalurkan hasratnya, akhirnya menemukan solusi untuk menyingkirkan terlebih dulu George agar lebih leluasa menikmati tubuh Risa. Ia meminta George pergi mengambil spare part untuk mobilnya yang sedang diperbaiki. George pun pergi. Risa yang melihat suaminya pergi langsung terbayang bisa wik-wik dengan Sonny. Lalu Risa pun menghampiri Sonny menanyakan berapa lama George pergi. Lalu kemudian adegan terlarang pun tak dapat terelakkan. Setelah mendapat servis dari Sonny, Risa yang sudah mandi junub dipanggil oleh George yang baru saja datang dari kota.
George yang tak tahu dirinya sudah dikhianati menunjukkan pada Risa bahwa mobilnya sudah bisa dipakai berkat kerja keras dari Sonny. Di saat George mencoba mobil, Sonny dan Risa merencanakan sesuatu agar perbuatan mantap-mantap tadi tidak diketahui oleh George. Setelah George kembali, ia langsung memberikan kunci mobilnya pada Risa. Malamnya, George yang puas dengan kerja keras Sonny mengundang Sonny untuk mabuk ciu di rumahnya. Ya, namanya umur memang tidak bisa dibohongi. Setelah meneguk 2 sloki saja, George pun teler. Tak mau kehilangan kesempatan, Sonny yang masih gagah berjalan menuju kamar Risa, dan mereka berdua akhirnya beradu ketangkasan di ranjang untuk kedua kalinya. Setelah sama-sama enak, mereka pun saling curhat tentang masa lalu mereka. Risa yang dulunya diselamatkan George mengaku bahwa saat ini ia hidup seperti terpenjara di dalam sangkar. Namun ia tak pernah terpikirkan untuk pergi karena tak punya uang. Nah, berhubung sekarang ada Sonny, Risa pun mengaku siap untuk meninggalkan George. Malam pun berganti pagi. Saat Sonny sedang bekerja, tiba-tiba didatangi George yang mengajaknya ke sebuah lahan kosong. Di sana, George mengutarakan impiannya selama ini, yaitu akan membangun sebuah taman olahraga motor beserta kasino, food court, dan tempat isi ulang bensin. Karena sudah percaya pada Sonny, George meminta Sonny untuk membantunya mewujudkan impiannya tersebut. Rencana yang awalnya tidak diketahui oleh Risa dibocorkan oleh Sonny, dan tanpa diduga, Risa malah berobsesi untuk mengambil alih rencana tersebut dan berencana untuk menyingkirkan George agar bisa menikmati hasilnya bersama Sonny. Suatu hari, saat Sonny memperbaiki sebuah mobil, ia melihat Risa di dalam rumah sedang melayani George. Kemudian di suatu kesempatan, Sonny menghampiri Risa menanyakan kenapa Risa masih mau-maunya melayani George. Dan Risa pun menjawab jika saat ini ia masih menjadi istri sah George. Risa juga mengatakan jika Sonny bukanlah orang yang baik. Mendengar perkataan Risa, Sonny malah merudal paksa Risa untuk membuktikan bahwa dia benar-benar lelaki yang perkasa dibandingkan George. Pada suatu hari, Sonny terlihat berpamitan pada George dan Risa. Katanya sih mau menjenguk adiknya yang sedang sakit. Ia pergi dengan meminjam mobil George. Tak lama kemudian, kita melihat Risa yang mengetuk sebuah motel di mana di sana sudah ada Sonny yang menunggu. Ya, ternyata ini semua adalah akal-akalan mereka berdua agar bisa leluasa bercocok tanam tanpa perlu was-was. Setelah puas melampiaskan nafsunya, mereka berdiskusi bagaimana cara terbaik untuk bisa melenyapkan George. Sekembalinya dari motel, Sonny memperlihatkan rencana busuknya pada Risa, di mana nantinya kematian George dianggap sebuah kecelakaan kerja. Awalnya Risa menolak, karena cara ini terlalu sadis, namun pada akhirnya Risa pun menyetujuinya. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Awalnya, Sonny yang berpura-pura sedang mengalami kesulitan meminta bantuan pada George. Ketika George sudah berada di tempat yang ditentukan, dalam hitungan ketiga, tuas pun ditarik oleh Risa. Seketika, traktor yang sedang diperbaiki itu pun jatuh menimpa George. Namun sayang, rencana mereka tidak 100% berhasil. Tangan Sonny ikut terjepit yang membuat gagal untuk kabur. Lalu, Risa yang ikut membantu pembunuhan berencana itu diminta Sonny untuk meninggalkan TKP agar semua terlihat seperti kecelakaan. Sebelum meninggalkan TKP, Risa mencuci sepatunya yang terciprat darah lalu membuangnya di pinggir jalan. Sementara itu, Sonny yang masih terjepit tangannya menelpon polisi. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP. Risa yang baru saja pergi untuk menciptakan alibinya sendiri, akhirnya kembali. Setibanya di sana, ia berpura-pura sedih dan berakting menangis di depan mendiang suaminya.
Waktu berlalu, namun detektif yang tadi bertemu Risa, yaitu Sheriff Crawford, menemui kejanggalan pada pakaian Risa, di mana ia melihat sepatu yang dipakai Risa tidak sinkron dengan baju yang Risa kenakan. Sementara itu, Sonny yang sudah kembali dari kantor polisi mengajak Risa untuk menemukan kembali sepatu yang sudah ia buang. Tak lama mencari, akhirnya mereka menemukan sepasang sepatu itu, lalu mereka membakarnya. Esoknya, Sheriff Crawford mendatangi Sonny saat ia sedang beberes rumah. Sheriff menanyakan seberapa dekat ia menjalin hubungan dengan Risa yang baru saja menjadi kaya dengan warisan proyek lapangan olahraga. Sonny pun menjawab bahwa ia sekarang hanya melindunginya sepeninggal suaminya. Nah, karena jawaban Sonny yang cukup meyakinkan, sang detektif pun pergi. Tak lama setelah detektif itu pergi, Risa pun menghampiri Sonny. Ia curhat jika dirinya tidak bisa tidur semalaman. Nah, kemunculan Risa ini ternyata diintai oleh Sheriff Crawford. Hari-hari pun berlalu. Sonny dan Risa yang merasa sudah bebas menjalani kehidupan mereka dengan normal. Sembari tiap hari bercocok tanam, mereka juga mengurus proyek yang sejatinya impian dari George. Hingga pada suatu saat, Sonny mendapatkan telepon dari Sheriff Crawford. Ia diminta untuk datang ke kantor polisi bersama Risa tanpa diberitahu alasannya. Keesokan harinya, Sonny dan Risa pun pergi ke kantor polisi. Sementara itu, Sheriff dan asistennya masih ke rumah Risa tanpa sepengetahuan mereka. Dan di kantor polisi, Sonny yang menunggu hampir 1 jam akhirnya ditemui oleh Sheriff. Ia langsung dibawa ke ruang interogasi. Di sana, Sheriff menerangkan jika kematian George bisa jadi bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sudah direncanakan. Lagi dan lagi, Sonny mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya juga sebagai korban karena tangannya juga terluka. Karena dicerca banyak pertanyaan yang menjebak, Sonny berpikiran untuk membawa pengacara. Ketika Sonny hendak pergi, ia diperlihatkan sebuah video spekulasi yang menegaskan bahwa kejadian ini seperti sudah direncanakan. Sementara itu, Risa yang capek menunggu memilih untuk berbelanja di minimarket. Tanpa di sana ia membeli sebuah alat tes kehamilan. Singkat cerita, Risa yang panik dan takut di penjara menanyakan pada Sonny apakah namanya akan disangkut pautkan jika Sonny ditahan. Dan Sonny pun menjelaskan bahwa polisi tidak akan mampu memenjarakannya karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat mereka ke penjara. Di saat Risa mulai merasa tenang, Sheriff menelpon dan memintanya untuk ke kantor polisi keesokan harinya. Risa pun bertambah panik karena ia benar-benar tak ingin masuk penjara. Di tengah kepanikannya, akhirnya Risa mengaku berbadan 2 hasil dari bercocok tanam mereka selama ini. Terus kepikiran dengan kata-kata Risa, keesokan harinya Sonny memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mengakui segala perbuatannya. Namun, ia tidak menyangkut pautkan nama Risa demi menjaga buah hatinya yang ada di kandungan Risa. Karena katanya tidak baik jika 2 orang tua bayi berada di penjara. Dan akhirnya Sonny pun dipenjara. Tahun demi tahun berlalu, Sonny yang berada di balik jeruji besi mendapatkan kiriman surat dari Risa. Surat itu tertulis jika anak yang Risa besarkan sekarang tumbuh dengan baik dan bahagia. Surat itu juga disertakan foto anaknya juga. Tentu saja hal ini membuat Sonny lebih semangat lagi menjalani sisa hidupnya yang bakal dieksekusi mati. Sementara itu, Risa yang saat ini sudah menjadi bos di sirkuit yang dibangun George mendapatkan kiriman foto seorang anak dari bawahannya, di mana foto itu akan dikirimkan pada Sonny. Wow, sebuah kejutan besar. Ternyata ini semua adalah rekayasa dari Risa yang sebenarnya tidaklah hamil.
Yang lebih mengejutkan lagi nih, Risa menikmati kerja keras dan pengorbanan Sonny bersama orang asing yang dulu membegal George. Sungguh plot twist yang sangat menggelikan. Di akhir film kita diperlihatkan Sonny yang bakal dieksekusi mati dengan membawa foto anak palsunya. Dan film pun tamat. Oke sob, itulah film Obsession yang kisahnya ini bisa jadi diambil dari kisah nyata. Ya, tak sedikit orang yang rela melakukan apa saja demi impiannya tercapai, termasuk Larissa yang tega membunuh suaminya dan membuat selingkuhannya di penjara hanya demi obsesinya semata. Oke sob, segitu dulu aja. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.